Salam literasi. Ya, kembali masih bersama saya di segmen Puisi Itu Nutrisi. Tema kita masih Agustus ini ya, jadi tema tentang kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah kata yang memang seperti berulang tahun di bulan Agustus ya, setiap tahun akan selalu diperbincangkan. Tahun ini menjadi menarik, karena ada beberapa peristiwa yang seperti mengingatkan kembali pada makna kemerdekaan. Mengingatkan sekaligus menggoda kita untuk mempertanyakan apakah kita benar-benar sudah merdeka. Ada satu peristiwa tentang pencurian uang rakyat, bahkan dalam bentuk dana bantuan yang tertangkap namun divonis cukup ringan karena alasan telah dihujat oleh rakyat. Dan ini menjadi menarik ya, karena ternyata playing victim itu masih diperhitungkan dalam penetapan satu keputusan. Apapun itu, saya tidak terlalu memahami bagaimana cerita di balik itu. Namun apapun itu, ketika kita mendengar dan membacanya, melukai kita. Begitupun ketika ada ekspresi seni yang diungkapkan melalui mural yang tiba-tiba viral dan akhirnya dikejar-kejar, bahkan akan diberikan sanksi. Ini juga menarik karena ya, seni adalah bagian dari ekspresi mengungkapkan kebenaran, dan ini wilayah yang sebenarnya perlu kita jaga kemerdekaannya. Teringat dalam satu film V for Vendetta, ada satu percakapan di sana bahwa si tokoh dalam film itu mengatakan perbedaan politikus dengan seniman. Politikus itu berdusta untuk menyembunyikan kebenaran, sementara seniman itu berdusta untuk mengungkapkan kebenaran. Entahlah, saya ingin membacakan satu puisi saya saya tulis sudah tahun 2019 lalu, ada di dalam buku puisi saya, Kita Dua Kurva Saling Terbuka. Judulnya Tersergap Pengap. Ruang ini lembab, cahaya tertahan. Ruang ini pengap, udara terdiam. Bukalah jendela, biarkan mentari mendekap. Bukalah jendela, biarkan angin lalu di sela-sela. Merdeka menjadi kata rindu. Merdeka menjadi tanda tanya. Berpikir itu bulir-bulir sisa embun. Tersiksa sisa dalam patuh yang tak masuk akal. Kita bahkan mengiris perlahan keyakinan, menaburkan padanya debu-debu keraguan, dan jendela masih saja tertutup, meringkuk dalam kejumudan panjang. Ya, ini puisi saya tuliskan dalam masa-masa kegelisahan saya saat itu, ketika saya ada dalam satu kondisi yang mirip mungkin ya, tapi ini lebih personal. Jika saya tertahan untuk mengatakan yang sebenarnya, lalu bahkan saya mendapatkan sanksi atas sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Lalu jadi puisi ini. Saya akan lanjutkan dalam puisi Gunawan Muhammad, dalam buku antologi puisinya 70 puisi. Sebenarnya puisi ini ada beberapa di antologi lain, namun ini di ulang tahunnya Gunawan Muhammad yang ke-70, dia kumpulkan kembali di buku ini. Judulnya Di Beranda Ini Angin Tak Kedengaran Lagi. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas. Ruang menunggu malam hari. Kau berkata, pergilah sebelum malam tiba. Kudengar angin mendesak ke arah kita. Di piano bernyanyi baris dari Rubaiyat. Di luar detik dan kereta telah berangkat. Sebelum bait pertama, sebelum selesai kata,
sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba. Aku pun tahu, sepi kita semula bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela, mengekalkan yang esok mungkin tak ada. 1966, Gunawan Muhammad. Puisi lama, tapi memberikan suasana puitik yang nyaman menurut saya, karena tadi kegelisahan kita pada hari-hari ini. Baiklah, saya akan akhiri dengan puisi saya lagi yang belum lama saya tuliskan sejenak setelah saya membaca berita. Judulnya Berat Pendosa. Betapa berat pendosa, si pencuri harga diri bangsa. Uang duka yang dinikmati suka-suka, sambil dendang musibah membawa nikmat. Betapa tersiksa pendusta memilah dan meracik warta, berharap empati dengan tipu-tipu air mata, bahkan sumpah pun direkayasa. Betapa berat ia telah dihujat, jadi biarkan saja terlihat selamat. Kelak ada hari kiamat, adilkan tegak, siksa teramat tepat. Ya, mungkin itu mengakhiri bincang kita tentang merdeka. Ya, salam literasi. Assalamualaikum.